tapi orang ketok. Wow banget tampilannya pelit. Ada seorang cucunya Nabi namanya siapa? Ali. Terus ada Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali. Ini beliau orang kaya raya, cucunya Nabi Sufi. Anaknya cucu dah. Iya. Ini Sufinya orang Sufi. Oke, jadi Masya Allah beliau ini orang yang kaya raya dan umumnya minta ampun. Cuman orang masih ngerti. Permukaan ini pelit. Neng Kudus dulu ada Pak Kaji Sewu sebutannya. Di masyarakat menjuluki beliau Kaji Sewu. Jadi ada proposal apapun masuk, gak ada yang tahu, pasti dikasih. Tapi nggak dikasih ini bilang di sisi yang mana terus dibaliknya mana jadi Kaji Sewu. Padahal orang supirnya minta ampun. Nah Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali ini itu orang yang sedekahnya nunggu waktu malam ketika semua orang sudah tidur. Gandum diusung 20-30 kilo 1 kintal diusung sendiri. Dan itu diantar ke depan pintu minimal 250 kakak. Kira-kira betul berapa lama? Ya lumayan. Semalam 5 jam. Jadi ada orang yang selama ini sumber ekonominya menunggu rastos, pokoknya bismillah. Ini sama langit aja nanti. Rasanya siapa sih mainnya itu loh. Jadi orang menikmati. Nah cuman selama hidup beliau di gunung, tahu di gunung masyarakat, digunjing masyarakat sebagai cucunya Nabi yang pelit. Termasuk mereka bertahun-tahun menikmati sedekahnya, beliau mengatakan beliau sebagai apa? Pelit. Iya, pasti gelap dia. ketahuan setelah meninggal. Ketahuan setelah meninggal dunia. Kok orang-orang ada di dalam kelompok manusia yang mengetahui bahwa itu beliau satu yang memandikan jenazahnya. Itu kapal, tahu kapal kan? Napal. Jadi kulitnya ditebal lagi. Itu jualan orang udah bingung. Ini apa ya? Baru apa ini? Kulit apa? Kulit panggul. Manol. Pelabuhan. Kulit pelabuhan bukan, tapi kok ini? Tanda tanya yang memandikan itu. Itu karena berpuluh tahun itu ditekuni kau yang menunggu. Nah kira-kira sabar nggak jenengan? Di Gunung Mongsa kecamatan. Sekarang yang kapalan tangannya transfer. Nah itu tarbiyah yang sukses itu. Jadi masyarakatnya Nabi Muhammad SAW itu banyak orang-orang jenis ini. Jadi tegaknya kehidupan sosial yang banyak adalah pejuang junudullahil majhulun, ya, tentara Allah yang majhul. Sehingga apa? Menyamarkan diri. Itu jumlahnya banyak karena memang hadisnya memberikan fasilitas itu. Rubba ashas akbar law aqsama 'ala Allah. Tadi itu sampai ke Madura. Kotor toh? Enggak, jangan kotor pembicaraan. Mbak, coba sih. Ngerti kata kunci tahu loh. Ngerti enggak? Oh, laki-laki yang dulu, sini coba kafe, tipisnya ngono, depan kantor. Nanti disamperin. Tapi biasanya mulai jalan walaupun dugaan saya dia sedang punya misi jenis itu, tapi nanti yang lain.
Itu mereka yang Nah, kalau kita sibat lagi minta. mereka itu orang-orang yang digaji Proyek digaji mahal program. Soalnya untuk jadi CCTV. Ada kegiatan apa, jadi ada orang-orang di sebuah daerah itu yang memang jadi apa namanya? Informan. Jadi sorotan, enggak jadi sorotan yang khawatirkan yang berpotensi berpengaruh apa dan mengaruh sebuah lingkungan itu akan ada selalu di situ. Jadi orang penting. yang penting. Soalnya sempat baru HP-nan juga. Ya orang penting. Di selama ini lebih tertuju begitu, karena memang dalam sejarahnya itu mata-mata paling banyak di era-era dulu itu orang gila. Ngeten. Di pasar ini. Ya, kalau jenengan lihat film ini atau belum ketemu. Ini yang Halo itu di Aleppo itu banyak banget tipe yang sanita yang ini. Jadi sebenarnya orang sedang orang bincang sedang menjalankan sebuah misinya itu mereka bersahabat mengatakan itu hanya karena dibayar biasanya, bukan karena faktor ideologis. Maka harusnya kita lebih Oke, jadi kasus ya namanya Ali Zainal Abidin dan Husain Ali. Penasaran bang? Negatif bang. Saya penasaran negatif. Ya biasanya kalau ini di situ lagi merokok atau apa minum di sini di seberang sana di seberang ada di sini biasanya nongkrongan merokok normal. Jadi kalau jenengan lihat CCTV duduk di tempatnya kotak sedekahnya tempatnya yang dulu. Kalau malam di sini di situ. Kalau ngobrol orang ngomong harus ngomong nanti jedul. Ya, jadi kembali ke tadi ada sebuah arahan dari Allah. Ini pilihan tadi antara jadi orang yang struktural tadi itu akan banyak dipuji. Sukses itu kalau dipuji ya Pak. Padahal yang kerja kadernya di bawah. Kadernya nggak pernah disanjung, dipuji dan disembunyi siapa? Ketuanya. Padahal dia bukan pelakunya. Dalam Al-Quran dicela orang-orang yang senang dipuji oleh orang lain karena sebuah prestasi yang sejatinya orang lain ya. Iya. Itu dibahas khusus oleh Al-Quran tentang ada orang-orang yang senang mendapatkan apa? Sanjungan dan pujian bahkan untuk pekerjaan yang jelas dia bukan pelakunya. Di Mesir di era-era awal apa namanya Harakah Imam Al-Banna itu ada salah satu muridnya beliau itu benar-benar punya proyek rahasia. Beliau kecewa dengan sistem yang ada kok tidak bisa berbuat sesuatu gitu loh. Akhirnya diam-diam beliau merancangkan sendiri, mengeksekusi sendiri, dan sukses. Begitu hadir di Liqa, ternyata nakitnya menyampaikan bahwa dia alhamdulillah berhasil membuat rencana, berhasil mengeksekusi, dan sukses. Kira-kira dia jujur atau bohong? Ini proyeknya siapa? Akhirnya Liqa dan nggak dibocorkan dengan siapapun. Tahu-tahu diklaim oleh siapa? Karena dia meyakini nggak mungkin orang lain yang tapi kok wanita-wanita ini loh. Maka dia sejak itu memperingatkan tentang apa namanya kalimatnya Imam Al-Banna berapa bahkan orang yang ada di dalam organisasi ini tetapi sejatinya dia bukan bagian dari organisasi ini. Dan berapa banyak orang di luar sana standarnya persis standar yang ada di organisasi ini, tapi dia tidak ada di dalam. Ini persoalannya kita. Di persoalan kita ada di wilayah ini, ada di sebuah kami. Oke, kembali kepada persoalan apa namanya kejelasan. Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan kita ada pada posisi yang jelas. Tadi dia pun nggak peduli ketika nggak dikenal oleh karena dia kerja bukan untuk disanjung, bukan untuk dipuji, bekal dia kembali kemana? Jelas kan? Asal jelas sudah. Maka orang akan menekuni dan mengerjakan sesuatu Allah dengan sebaik-baiknya. Jadi dua orang yang mengetahui
diketahui pada akhirnya bahwa pelakunya adalah Ali Zainal Abidin. Tadi yang satu memandikan, yang kedua adalah 250 keluarga lebih. Yang sejak malam berikutnya sedang beliau apa? Gak ada lagi yang subuh datang. Dia yang selama ini kita jelek-jelekin sebagai yang menceritakan jenazah sama menerima kan nggak ada kiriman lagi, rezekinya putus. Sejak itu akhirnya orang istighfar ketika beliau meninggal dunia. Hanya disampaikan bahwa arahan dari Nabi itu ada bahwa orang yang memang diarahkan untuk bekerja dalam kesabaran tanpa disorot oleh kamera, tanpa disorot oleh apapun. Bagi dia cukup Allah yang ngawasi secara langsung terus menerus, dan Allah mencatatnya. Dan ketika baik, orang kebanyakan cabai berarti nggak pedes kan? Orang kebanyakan garam berarti nggak akan kasih. Semua dibuat pas itu, maka Allah akan terus kontrol pekerjaan kita sesuai. Di banyak ada hadis lain yang mirip dengan itu tadi yang acak-acak anak utah-utah kan. Ada hadis lagi disampaikan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal. Di situ satu ketika sahabat Mu'adz ini mengunjungi makam Nabi dan kemudian beliau menangis sampai gugup, tahu gugup? Nangis sampai apa? Gugup seseken. Iya, sampai seseken, nangisnya tenanan. Nah, ternyata ketika sedang menangis itu konangan oleh Umar bin Khattab, maka dicegah. Ditanya apakah sakit? Nah. Dia bilang sakit. Apakah ada ancaman? Enggak. Dia bilang enggak. Apa ada ini? Tidak. Terus menangis. Tapi karena saya ingat dengan sebuah hadis Nabi kita Muhammad SAW, beliau bersabda seperti ini. Kata beliau, Innal yasira minar riya'i syirkun. Innal yasira minar riya'i syirkun. Innal yasira minar riya'i syirkun. Wa inna Allah syirkun. Wa inna Allah yuhibbu al-atqiya al-akhfiyah. Yuhibbul atqiya al-akhfiyah. Inna Allah yuhibbul atqiya al-akhfiyah. Kata Nabi, sesungguhnya sedikit saja dari riya. Apa riya itu? Pamer. Dari ro'a itu melihat. Memperlihatkan. Kita berbuat sesuatu karena ingin dilihat oleh orang. Memperlihatkan. Ingin dipuji, ingin disanjung, ingin Pasar. Oh, Pasar telat. enggak. Iya. Sesungguhnya sedikit saja dari riya itu syirkun, adalah Syirik. syirik. Wa inna Allah, dan sesungguhnya Allah Depan masuk. yuhibbu, itu terus menerus mencintai. Allah terus menerus apa? Mencintai. Siapa? Al-Atqiya. Al-Atqiya ini jamak dari taqiyun. Taqiyun, taqiyani, atqiya. Jamak. Taqi
itu sama dengan muttaqin. Muttaqin, muttaqiyani, muttaqun atau muttaqina. Sesungguhnya Allah senantiasa mencintai orang-orang yang bertakwa. Al-akhfiya yang ikhfa. Apa ikhfa itu? Di dalam tajwid sama. Sebenarnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertakwa tetapi menyamarkan, bukan menzahirkan, bukan menampakkan, tapi apa? Nah ini tarbiyah yang sifatnya massal diinginkan oleh Allah, diinginkan oleh Rasulnya adalah semua mempersiapkan diri, ya, membekali diri sampai memenuhi kriteria orang-orang yang bertakwa. Cuma al-akhfiyah yang disamarkan, yang disembunyikan diri, Allah mencintai ini. Ini paling aman amal-amalnya dari riya, karena tidak mencari ya, pada disanjung dipuji. Wa inna Allah yuhibbul atqiya al-akhfiyah. Idza hadaru lam yu'rafu. Wa idza ghabu lam yuftaqadu. Hadaru lam yu'rafu wa idza ghabu lam yuftaqadu. Nanti ada orang di Habasyah. Mana Habasyah itu? Ethiopia. Raja, orang nomor 1 di Habasyah masuk dalam jenis ini. Raja itu posisi sembunyi atau nampak? Tapi dia bisa menyembunyikan keislaman dia selama 15 tahun. Bekerja, berjuang, dakwah, Islamnya wong akeh. Tapi dah, iya. 15 tahun. Raja apa namanya? Najasyi. Sebelumnya Najasyi bukan nama, itu sebutan. Rajanya di Habasyah itu namanya Najasyi. Jadi raja pertama yang Najasyi, raja kedua yang Najasyi, raja ketiga ya. Tapi di buku sirat disebut apa dengan raja apa namanya? Najasyi. Nama aslinya Ashumah. Ya, Ashumah. Beliau ini tabi'in. Tapi dia Islam ke sahabat. Aneh kan? Kemudian sahabat kan Islamnya di tengah Nabi. Baru ada tabi'in yang Islam. Ini Masya Allah, orang ini yang satu ini Islam ke sahabat. Dan tidak main-main. Sahabat Amr bin As yang namanya populer kemarin sejak pandemi ini. Wabah. Itu karena beliau dari 3 orang sahabat yang memimpin wilayah Syam. Syam itu Palestina, Lebanon, Suriah, Yordania dulu. Sekarang pecah jadi kota Mongol. Itu dipimpin pada awalnya oleh Abu Ubaidah. Datang wabah, beliau masa yang meninggalkan wabah. Kepemimpinan diwariskan, dilanjutkan oleh oleh sahabat Mu'adz bin Jabal. Dan Mu'adz bin Jabal ini orang teralim urusan halal haram. Ini baru mengatakan agama, ini ulamanya
adalah Mu'adz bin Jabal. Nah, beliau menjadi pelanjut kepemimpinan sebagai wilayah gubernur ya di wilayah itu. Beliau juga termasuk yang kena. Dan begitu kemudian diserahkan kepemimpinan kepada Amr bin Al-As, beliau punya tambahan jurus yang luar biasa, yaitu menyuruh orang untuk menahan diri, tidak ketemu dengan yang lain. Kalau kita lockdown di rumah kan, jadi bahkan bukan di rumah, kon pisah orang per orang. Pokoknya jangan ketemu yang lain, suruh berpencar ke gunung-gunung, ke bukit-bukit, kemanapun, pokoknya ojo ketemu dua orang. Akhirnya memang ketika melaksanakan itu bawa penyakit ya meninggal, tapi orang mengeluarkan yang lain. Dan beliau punya kalimat yang sangat menarik, bahwa wabah ini tidak ubahnya dengan api. Api akan menyala jika ada bahan bakarnya. Nah, ketika ada orang sehat mendekati orang yang sedang dibakar oleh wabah itu, ya tentunya dia nggak akan padam, dia akan terus nyambung. Maka dia bikin kebijakan tidak boleh ketemu satu dengan yang lain. Dua orang tidak boleh, tiga apalagi lebih banyak lagi. Suruh mencah. Habis itu dilaksanakan perintah ini, yang memang sudah kena meninggal, tapi nggak kena. Nah ini, masya Allah, beliau masuk Islam di tangannya siapa? Ashumah tadi. Yang dia tabiin, karena nggak pernah ketemu dengan, dan kriteria sahabat itu dia pernah ketemu sejaman dengan Nabi dan ketemu dengan Nabi. Ini nggak ketemu, ya ketemu. Tapi beliau masuk Islam oleh angkatan pertama ya, angkatan hijrah ke Habasyah itu. Tapi dia menyembunyikan karena seluruh rakyatnya adalah Nasrani dan berbahaya ketika kemudian menampakkan diri. Maka beliau menyembunyikan keislamannya selama 15 tahun. Tapi punya andil yang luar biasa bagi penyebaran Islam di wilayah sana. Jadi ada kalimat ini yang cukup menarik adalah bahwa Allah menyukai siapa? Orang yang bertakwa. Itu yang bertakwa yang kita akan bahas kalau lebih jauh. Tetapi yang menarik adalah sifat apa? Akhfiyah, menyembunyikan diri. Seperti apa lebih lanjut tentang akhfiyah ini dikatakan, idza hadaru, jika hadir dalam sebuah forum, jika dia terlibat dalam sebuah organisasi, hadir, jadi anggota di sana, tetapi lam yu'arafu, tidak dikenal dia punya keunggulan, tidak dikenal dia punya kelebihan, tidak dikenal, ya, karena memang tidak ingin apa namanya, menampakkan gitu. Bukan mengingkari, dia memfungsikan. Dia memfungsikan dan melaksanakan itu, tapi tidak mau apa namanya, mempopulerkan. Oh, iya. Ya. Jika dia hadir tidak dikenal. Idza hadaru lam yu'rafu wa idza ghabu lam yuftaqadu. Ketika dia absen, orang sekelahan, orang segelai. Kenapa? Wong hadir juga orang ketok. Nah, kalau nggak tahu, no? Digambarkan qulubuhum masabihul huda. Qalbu mereka, hati mereka ini adalah masabih dari kata misbah, yang lentera petunjuk. Tanju min kulli ghabratin mudlimah, dia selalu selamat. Ada fitnah apapun, ada apa namanya, ada situasi kacau apapun, dia selalu selamat dari fitnah. 1, 2, 3, 10, sejuta lolos karena diselamatkan oleh Allah Taala. Yang cukup menarik ada kalimat wal Bara bin Malik, dan sahabat Al Bara bin Malik satu dari jenis ya apa namanya Ash'as al-Bar tadi itu terjadi jadi jenis ini. Artinya bahwa tadi saya sampaikan bahwa dalam proses pendidikan Islam itu ditekankan sekali tentang kualitas. Apakah nanti orang, ini kita bahasakan antara struktural dengan apa?
kultural. Kultural. Ini adaptasinya lebih spesifik kepada kultural, walaupun tadi dikoreksi sama kakak nggak ada perbedaan ya antara kultural maupun struktural. Jadi berlaku di siapapun. Sebagaimana saya percayai bahwa tidak ada sebuah job itu yang kering, sebagaimana tidak ada sebuah job yang itu basah. Semua yang kering bisa diubah jadi basah, semua yang basah bisa diubah jadi apa? Kering. Itu nanti ada kaidah-kaidah yang jelas di wilayah itu. Ada aturan, ada petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, untuk judul kali ini kaitannya dengan apa? Menemukan kejelasan diri. Jadi judulnya tadi dari Mr. Presiden itu punya statement selama ini nggak jelas.